Part 3. Dalam video ini kita bahas mengenai perubahan dari pecahan biasa ke persen. Jadi kita ubah pecahan biasa ke persen, begitupun sebaliknya, persen ke pecahan biasa. Mari kita saksikan. Baiklah, dalam video kali ini sekarang kita ubah pecahan biasa ke persen. Ini juga sangat mudah ya. Yang perlu kita ingat dan yang perlu kita ketahui bahwa persen itu adalah per 100. Persen adalah per 100. Berarti ketika mengubah pecahan biasa ke persen, artinya bagaimana caranya? Penyebutnya harus kalian ubah ke per 100. Nah, karena persen itu artinya adalah per 100. Kita lihat contoh di sini yang sudah Ibu buat. 2/5. 2/5 ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita ubah ke persen. Lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. Kita ubah 5 ini menjadi 100. Caranya adalah dengan cari pengali yang bisa mengubah angka 5 ini menjadi 100. Yaitu 20. 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Dan ingat, bila penyebutnya kalian kalikan, maka pembilang pun harus dikalikan dengan angka yang sama. 5 dikali 20 100, pembilangnya 2 dikali 20 sama dengan 40. Sudah didapatkan angka 40 per 100. Maka 40 per 100 itu, per 100 itu artinya persen, 40 per 100 artinya 40 per sen. Jadi kalau kamu sudah ketemu misalnya ubah angka 40 per 100 ke dalam persen, ya udah tinggal langsung ubah 40 per 100 artinya sama dengan 40 persen. Kemudian yang nomor 2, 1 per 25. Berapa ya 1 per 25 itu artinya berapa persen? Nah, kita ubah pecahan biasa ini kita ubah ke persen. Caranya adalah penyebutnya ubah ke per 100, per 100. Berarti 25, cari pengali yang akan mengubah angka 25 ke per 100, yaitu dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100, maka pembilangnya pun harus dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 4, nah ke sini. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 4, 4. 25 dikali 4, 100. Sudah didapatkan per 100, artinya 4 per 100 ini sudah berubah menjadi 4 persen. Nah, nilai 2/5 setara dengan 40%, nilai 1 2/5 juga setara dengan 4%. Ini cara mengubah pecahan biasa ke persen. Nah, bagaimana sekarang kalau sebaliknya dari persen ke pecahan biasa? Sebaliknya, kita ubah berapa ya kalau 4% diubah ke pecahan biasa? Kita lihat di sini. 5% diubah ke pecahan biasa. Ingat, tinggal diingat bahwa persen itu adalah per 100. Artinya 5% itu sama dengan 5 per 100. Ini sudah berubah jadi pecahan biasa. Persen, pecahan biasa. Sudah selesaikah sampai situ? Selesai bila bilangan tersebut tidak bisa disederhanakan. Tapi ketika bilangan tersebut bisa disederhanakan, maka usahakan cari bentuk paling sederhananya. Kita ubah atau kita sederhanakan. 5 per 100 kita sederhanakan. Kalau di catatan bagi kalian ya, ketika tadi ingin mengubah bilangan atau mengubah penyebut bilangan, caranya dikali. Nah, kalau sekarang untuk menyederhanakan, yaitu dibagi. Namanya sederhana berarti lebih kecil, berarti harus dibagi. Sekarang kita sederhanakan 5 per 100 ini. Kita coba 100 apakah bisa dibagi 5? Nah, karena 100 bisa dibagi 5, berarti 100 nanti faktornya 5, 5 juga nanti bisa dibagi 5. Jadi untuk menyederhanakan ini, cari FPB dari kedua angka ini. FPB-nya berapa? Apa itu FPB? Ini adalah materi yang sudah dipelajari ketika kelas 4. FPB, faktor persekutuan terbesar. Apa itu faktor? Faktor itu pembagi. Berarti ketika akan menyederhanakan bilangan pecahan, cari pembagi yang sama dari kedua angka pembilang dan penyebut ini. Yang sama, tidak boleh berbeda. 5 dibagi 5
Bisa, berarti ini faktornya. 100 dibagi 5 bisa, berarti ini juga faktornya. Nah, kalau salah satu angka tidak bisa saja dibagi oleh faktor yang ini, berarti itu bukan faktor, bukan FEB-nya. Sekarang 5 dibagi 5, 1, 100 dibagi 5, 20. Nah, maka bentuk sederhana dari 5/100 adalah 1/20. Nah, ini contoh yang kedua, 75%. Diubah ke dalam pecahan biasa. 75% artinya 75/100. Kita sederhanakan. FPB dari 75% dan 100 itu adalah 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi nilai 75% setara dengan 75/100 setara dengan 3/4. Kemudian contoh yang ketiga, 125% diubah menjadi pecahan biasa. Kita ubah persennya ke per 100, 125/100. Karena bilangan ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 125/100 dibagi faktor atau FPB dari 125 dan 100 adalah 25. 125 dibagi 25, 100 juga dibagi 25. 125 dibagi 25 hasilnya 5, 100 dibagi 25 hasilnya 4. 5/4 hasilnya. Nah, catatan lagi buat kalian. Bila bertemu pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini bukan bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhananya adalah kita ubah ke pecahan campuran. Atau mau selesai sampai sini juga sebetulnya sudah boleh, sudah benar. Tapi ini masih bisa diubah ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal kita bagi saja. 5 dibagi 4 yang paling mendekati 1, sisanya berapa? Nih kalau dikotret begini ya. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 1. 1 dikali 5. 1 dikali 4 4. Kurangi sisanya berapa? 1. Nah, udah tinggal diubah ke pecahan campuran. 1 di sini hasil dari pembagiannya, pindah ke sini. Nah, 1 di sini apa? Sisa. Yang ada 4 di sini adalah pembaginya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sebetulnya materi yang sudah dijelaskan ketika kelas 5. Hanya mengulang atau flashback, mengingatkan kembali. Jadi cara mengubah persen ke biasa atau pecahan biasa ke persen. Kita lanjutkan di video selanjutnya.